Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Gemar hari ini berbicara mengenai kebangkitan. Bersama saya Dwi Soekarto SPD akan mengupas bersama mengenai kebangkitan Tuhan Yesus dengan sangat singkat. Bacaannya terdapat dalam Yohanes 20 atau Yohanes pasal 20. Kita baca pada ayat yang ke-17. Di sana dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus bahwa Bapakku adalah Bapamu, Allahku adalah Allahmu. Kebangkitan bagi orang Kristen adalah merupakan epicentrum daripada iman orang percaya. Karena apa? Kebanggaan orang percaya adalah Tuhan Yesus, bukan siapa-siapa, hanya Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus adalah Juru Selamat dunia. Tuhan Yesus Kristus adalah Juru Selamat dari kematian kekal. Dan ia adalah satu-satunya pribadi yang bisa menyelamatkan semua umat manusia bagi siapa yang percaya kepadanya. Tanpa kebangkitan, maka sia-sialah iman Kristen tersebut. Kita akan membaca ayat yang selanjutnya, yaitu terdapat di dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Di sini Tuhan Yesus tidak memberikan satu teladan atau suatu pernyataan di dalam hidupnya. Aku sudah menyelesaikan pekerjaan yang Bapa perintahkan kepadaku dan aku dibangkitkan. Artinya di sini Tuhan Yesus Kristus hendak memberitahukan kepada kita kalau Bapa sudah mengutus aku dan aku menyelesaikannya, begitu juga aku akan mengutus kamu dan kamu pasti mampu menyelesaikannya dan kamu pasti akan dibangkitkan juga. Artinya apa? Tuhan Yesus di sini sudah memberikan satu teladan. Tuhan Yesus di sini sudah memberikan satu pokok keselamatan bagi siapa saja yang percaya kepadanya, bagi siapa saja yang meneladani dia. Tuhan Yesus adalah penggubah, Tuhan Yesus adalah aitios, Tuhan Yesus sudah membuka jalan. Jalan tersebut sudah dipatahkan, di mana kutuk dosa tersebut sudah dihancurkan. Sehingga bagi siapa saja yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, artinya meneladani hidupnya, maka dia pun akan dibangkitkan. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah satu karya yang maha dasar yang diterima oleh orang percaya. Karena Roh Kudus itu adalah Roh Bapa sendiri. Bersama Roh Bapa, orang-orang dimampukan, diberi kuasa untuk melakukan perkara yang besar. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosamu diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Tuhan Yesus memberikan teladan yang sangat hebat, sangat luar biasa bagi orang percaya. Pada saat ia disalibkan, dia tidak mengutuki orang-orang yang berdosa tersebut, tetapi dia berkata, ampunilah mereka Bapa, karena mereka tidak mengerti apa yang mereka berbuat. Artinya, Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita, kita harus mengasihi sesama kita, kita harus mengasihi musuh-musuh kita. Walaupun kita dibenci, kita harus mengasihi. Walaupun kita dicaci maki, kita harus memberkati. Artinya apa Bapak Ibu? Kasih Kristus harus kita kenakan di dalam hidup kita. Karena apa? Mereka itu tidak mengerti kenapa mereka membenci. Mereka itu tidak mengerti mengapa mereka itu mencaci kita. Tetapi kita yang sudah mengerti kebenaran, standarnya adalah standar Tuhan Yesus Kristus, itu yang harus kita kenakan
nyatakan di dalam kehidupan kita. Seperti Tuhan Yesus yang sudah mengampuni dosa seseorang, begitu juga kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita, sehingga dosa mereka juga terampuni. Karena apa? Mereka melihat bahwa di dalam kehidupan kita ada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus memberikan pencerahan di dalam kehidupan kita, bahwa kita harus mengasihi sesama kita seperti Tuhan Yesus Kristus. Lalu kalau berbicara, tapi kita tidak pernah melihat Tuhan Yesus Kristus, kita harus berbicara mengenai iman. Seperti terdapat di dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-29, demikian bunyi firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita tidak pernah melihat Tuhan Yesus Kristus, namun melalui Injil keselamatan yang diberikan kepada kita, maka Injil ini menuntun kita kepada kebenaran. Oleh Injil dan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Marilah melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus kita senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kalau Tuhan berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya, maka kita akan melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus dan yang diingini, dimaui oleh Tuhan Yesus Kristus untuk kemuliaan Bapa. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan menutup dengan satu pujian yang sangat memberkati. Haleluya. Menyenangkan hati Tuhan. Kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, cita-citaku seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus Kristus dengan bacaan kebenaran firman Tuhan, di mana Tuhan Yesus telah bangkit, memberi inspirasi kepada kami bahwa kami juga pasti
bangkit bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya selagi kami hidup di dunia ini, tujuan kami satu, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Tujuan kami satu, yaitu senantiasa menjaga perasaan Tuhan, sehingga di dalam kehidupan kami bisa mengasihi sesama kami, karena sukacita Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kami, yaitu jika kami bisa mengasihi sesama kami, bahkan sesama kami yang menyakiti kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kebenaran ini tinggal di dalam kehidupan kami semuanya dan menjadi berkat bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau mengenakan semangat itu dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan sekarang sampai selamanya. Haleluya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu bacaan Gemar yang pasti memberkati perjalanan hidup kami semuanya. Dan satu perkara, kita semuanya akan dibangkitkan seperti Tuhan Yesus sudah dibangkitkan. Kita semua juga akan dibangkitkan, sehingga kita akan bersatu dengan Tuhan Yesus Kristus dan bersatu dengan Bapa. Tuhan Yesus memberkati. Bersama Tuhan Yesus Kristus tetap semangat. Amin.